Merauke sehat. Tanpa kesehatan, semuanya tiada arti. Saatnya program acara Merauke Sehat. Merauke Sehat. Yaitu terkait dengan sosialisasi instruksi Bupati nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Merauke. Dan saat ini pendengar di studio kami telah hadir narasumber yaitu Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Andes Romanus Baraka MT. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Merauke. Ya, apa kabar ini Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah kabar sehat hari ini dan saya harap semua masyarakat Merauke juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Ya Pak Bupati, ya ini terkait dengan topik kita sosialisasi instruksi Bupati nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Merauke ini Pak Bupati. Ya, Pak Bupati, ini bagaimana kondisi Kota Merauke atau juga Kabupaten Merauke terkait COVID-19 ini Pak? Seperti apa saat ini kondisi Kabupaten Merauke sendiri? Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk seluruh masyarakat Merauke, khusus yang mengikuti siaran Radio Republik Indonesia Merauke hari ini. Saya mengharapkan kita semua dalam lindungan dan dalam berkat dari Tuhan, sehingga semua aktivitas di Merauke bisa terlaksana dengan baik. Merauke hari ini tetap masih sehat, walaupun di sana sini COVID terus meningkat, COVID-19, tetapi juga terima kasih untuk semua masyarakat Merauke dan khusus untuk Nakes. Ada Dr. Neville, ada Dr. Yani, dan semua petugas TNI Polri, Satgas COVID yang terus membangun, berusaha untuk kita semua tetap sehat. Dan lebih dari itu juga terima kasih untuk semua pendoa yang terus mendoakan Kota Merauke untuk Kota Merauke tetap dalam jamaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua terlindungi dari COVID-19 yang melanda dunia. Setelah pelantikan, kami coba berusaha saat itu sekeras mungkin untuk COVID-19 di Merauke harus mencapai titik nol, atau minimal tidak ada kematian lagi. Lalu yang berikut, tidak ada yang terpapar lagi. Kira-kira sebulan terakhir, Merauke saat itu sudah mencapai tinggal 1 orang yang terpapar. Dan saat itu kematiannya sudah 0. Logikanya kita harus berpikir agar setiap hari jangan orang meninggal karena COVID. Kalau boleh kita semua terbebas dari COVID walaupun terpapar. Itu resiko minimal. Nah, ini yang saya instruksikan kepada petugas kesehatan Nakes di semua lini, baik di puskesmas maupun di rumah sakit sendiri dan dinas kesehatan, serta semua rumah sakit yang membantu. Ada TNI Angkatan Laut, terima kasih untuk Pak Dalam Tamar, juga ada Pak Danrem, rumah sakit Angkatan Darat walaupun masih kecil, dan rumah sakit swasta seluruhnya. Ini coba terus kita ikat tangan untuk kita sama-sama selesaikan masalah ini. Dan masalah ini cuma bukan melanda Merauke, tapi masalah ini melanda seluruh dunia. Nah, sesuai dengan instruksi yang kami keluarkan kepada masyarakat Merauke, kami harap instruksi ini harus bisa dilaksanakan. Dan instruksi ini sesuai dengan standar protokol COVID. Dan ini bukan cuma dilaksanakan di Merauke, hampir seluruh dunia dilaksanakan. Malah di beberapa tempat lebih keras, untuk masyarakat harus taat, menghindar dari kita diserang terus oleh COVID-19. Ini yang coba kita lakukan. Instruksinya sederhana saja. 1, protokol kesehatan harus diikuti. 3M harus wajib. Dan terutama masker itu wajib. Apalagi dengan perkembangan terakhir ini. Karena hari ini posisi kita hampir tembus 500 yang terpapar. Dengan tingkat kematian rata-rata per hari 1 sampai dengan 4 orang meninggal dunia. Ini sudah tidak normal.
penduduk kita cuma kurang lebih 300.000 jiwa lebih tersebar di seluruh wilayah. 179 kampung, 20 distrik, 11 kelurahan. Penduduk di kota kurang lebih sekitar 60-an ribu lebih. Kalau kita hitung lebih jelas lagi, kurang lebih sekitar 190-an. Nah, ini yang harus betul-betul kita waspada. Dan tingkat kematian paling tinggi ada di sektor perkotaan. Sehingga kembali saya mengingatkan kepada masyarakat agar instruksi yang saya berikan harus ditaati dengan baik. Dan ini kesepakatan kami semua Forkopimda, dan terutama dengan pertimbangan yang diberikan oleh pihak kesehatan. Masyarakat saya harap wajib masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, social distance atau tidak kumpul-kumpul lagi. Harus betul-betul dijaga. Karena COVID sekarang dengan COVID kemarin itu agak beda perkembangannya. COVID yang sekarang perkembangannya sangat cepat sekali, penyebarannya sangat cepat sekali. Hitungannya detik gitu. Dan satu hal yang penting adalah COVID ini jangan dianggap main-main. Karena ini nyawa di depan mata kita terus berjatuhan. Kematian di depan mata kita terus berjatuhan. Saya mengharapkan masyarakat mentaati dengan baik. Semua warung makan misalnya, saya harap taat dengan yang saya bilang, orang datang tidak duduk makan di situ. Tapi mereka datang cuma bungkus dan bawa pulang. Ini instruksi yang saya berikan. Demikian dengan warung-warung yang buka pada sore hari sampai dengan jam 7 malam, jam 8 malam. Ini betul-betul jangan dianggap main-main. Saya minta dengan rendah hati dan dengan hormat untuk masyarakat mentaati. Penyebarannya sangat cepat sekali. Kemarin saya dengan Departemen Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit dan Dinkes, dan juga dengan Forkopimda, coba kami melakukan analisa. Kira-kira perkembangan COVID di Merauke itu disebabkan paling cepat apa? Satu, keluar masuknya orang misalnya. Berarti tindakan saya adalah mengurangi frekuensi penerbangan, mengurangi frekuensi pelayaran laut. Ini coba kita lakukan. Lalu yang berikut, perketat protokol kesehatan. Kalau tadinya orang cuma masuk dengan antigen, maka sekarang orang masuk Merauke wajib PCR. Karena kita khawatir jangan sampai antigen ini bisa dibeli dan nomor datang surat sepanggalin. Ini yang coba kita lakukan. Lalu yang berikut, hal yang menyebabkan COVID berkembang cepat adalah kita sendiri tidak taat kepada protokol COVID. Kita masih terus berkumpul dalam jumlah yang banyak. Nah, akhirnya kita semua sepakat untuk batasi dulu. Tidak berkumpul-kumpul dalam jumlah yang banyak. Ini kita batasi. Karena berkumpul dalam jumlah yang banyak, penyebarannya akan cepat sekali. Karena setelah kita coba lakukan analisa yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, ternyata penyebabnya yang kedua itu yang paling cepat adalah ketika satu keluarga, anggota keluarga kena atau terpapar COVID, maka seluruh lingkungan, bahkan seluruh orang yang kontak dengan yang terpapar tersebut, itu akan betul-betul positif semua. Kalau COVID kemarin, orang yang terpapar itu masih bisa istri dengan anaknya atau yang dia jumpa itu tidak positif. Tapi ini betul-betul positif. Dan ini ditemukan secara teknis oleh teman-teman di Dinas Kesehatan. Sehingga strategi untuk mengatasi ini adalah saya coba membuat
distribusi pasien yang terpapar COVID disandingkan dengan penyebarannya dalam tata ruang atau dengan penyebaran di mana dia tinggal, di RT mana, di kompleks mana, di lingkungan mana. Sehingga Satgas dengan tim medis akan melakukan penyerbuan ke sana untuk segera memeriksa keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Sehingga diharapkan tidak menyebar luas. Ini yang coba kita lakukan. Nah, hal lain yang berikut, setelah saya dilantik dengan Pak Ridwan, saya coba untuk segera PCR dilakukan. Karena saat itu sampel COVID-nya harus kita kirim ke Jayapura dan Jakarta. Dan hasilnya terlalu lama. Sehingga banyak masyarakat yang kadang-kadang bilang pihak rumah sakit bahwa orang kita meninggal bukan karena COVID. Nah, setelah PCR ini sudah beroperasi dengan rata-rata sehari kita bisa memeriksa kurang lebih sekitar 100 pasien. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya harap masyarakat menerima karena ini tidak bisa tipu-tipu. Kalau hasil PCR-nya sudah keluar, berarti betul-betul misalnya yang meninggal dipanggil Tuhan, itu betul-betul kalau pihak kesehatan bilang bahwa dia terpapar COVID, benar. Jadi jangan dirusak fasilitas umumnya. Kalau tidak nanti kita semua tidak bisa berobat di mana nanti, seperti itu. Jadi saya mohon juga kesabaran kita semua dan mau menerima. Karena lebih dari itu kematian itu adalah kehendak Tuhan. Ini yang harus betul-betul kita menerimanya dengan baik. Sehingga saya mengulangi kembali, harap semua orang Merauke mentaati protokol COVID. Hari ini kita betul-betul, saya katakan, kita waspada, dalam kondisi waspada tingkat tinggi. Kita harus betul-betul waspada serius. Karena apa? Secara medis, saya boleh mengatakan bahwa Merauke kenapa waspada serius? Dari 100 orang yang kita periksa dengan PCR per hari, itu kita sudah tidak sehat, kondisinya sudah tidak sehat rakyatnya. Karena dari 100 orang yang diperiksa per hari, itu rata-rata yang terpapar sudah 30 sampai dengan 60 orang dari 100 orang. Standar kesehatan yang benar itu adalah ketika 100 orang kita periksa, maka minimal kita harus 5 orang yang terpapar positif. Tapi kita Merauke sudah kategori 30 sampai dengan 60 orang terpapar positif dari 100 orang yang kita periksa. Lalu dengan tingkat kematian yang juga sudah tidak sehat. Kita kota kecil, tapi tingkat kematiannya juga cukup tinggi. Rata-rata yang meninggal karena COVID positif 1 sampai dengan 4 orang per hari. Yang berikut ada beberapa kasus temuan dari teman-teman di Dinas Kesehatan dan di rumah sakit. Harap masyarakat jujur memberitahu tentang penyakit atau tentang apa saja yang dirasa yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kalau boleh dengan rendah hati saya minta untuk masyarakat segera datang ke puskesmas atau datang ke ke rumah sakit untuk diperiksa. Harus betul-betul dilakukan. Hal yang berikut yang coba kita lakukan adalah serbuan vaksin. Banyak orang berpikir bahwa vaksin ini membunuh. Banyak orang berpikir bahwa kita akan disuntik mati. Ini tidak benar sama sekali. Banyak orang berpikir bahwa ketika vaksin 2 kali, dia tidak pernah akan terpapar COVID lagi. Bukan itu tujuan vaksinnya. Vaksin ini untuk menambah, sekali lagi vaksin ini untuk menambah kekebalan tubuh manusia yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. Jadi vaksin bukan untuk membunuh, vaksin bukan untuk menghindarkan Anda dari corona, bukan. Tapi vaksin tujuannya akan menambah kekebalan yang sudah Anda miliki, kekebalan tubuh. Lalu yang berikut, vaksin
akan betul-betul menghindarkan Anda dari resiko corona sampai meninggal, bahkan sampai terpapar betul-betul. Jadi ketika kita sudah vaksin 2 kali, corona datang, kita kena corona, tapi kita tidak akan terpapar sekali. Tidak. Ada yang bilang begitu vaksin meninggal. Itu tandanya ada penyakit bawaan yang harus jujur disampaikan dulu sebelum divaksin. Karena vaksin ada tahapannya. Jadi harap sekali masyarakat mengerti ini dengan baik. Ada yang bilang ada Tuhan, ada iman. Kita semua ini punya iman. Tapi Tuhan bilang, corona pusyarat ini. Harus pakai masker, cuci tangan, tidak boleh kumpul-kumpul. Kalau boleh vaksin, tambah kekebalan tubuh. Ini Tuhan sudah kasih kita otak, tenaga, pikiran. Jadi kita juga harus memahami ini dengan baik. Itulah iman. Logikanya kalau ada api di situ, api besar, kita punya iman, jangan kita pergi masuk dalam api. Tuhan bilang kalau kau masuk dalam api nanti kau terbakar. Mari kita pahami ini dengan baik. Kita terus berdoa, Tuhan dengan caranya akan menjamah kota ini dan terus menjamah. Dan hari ini Tuhan telah menjamah kota ini. Mari kita semua betul-betul taat dengan protokol. Dan saya menghimbau untuk semua masyarakat harus bisa datang vaksin. Vaksin akan menghindarkan Anda dari kematian corona. Vaksin akan menghindarkan Anda sampai dengan betul-betul menderita kalau kena corona. Anda tidak akan terpapar sama sekali. Kalau sudah vaksin, penyembuhannya mudah. Sangat mudah sekali ketika Anda terpapar corona. Saya harap kita semua mentaati aturan ini dengan baik. Kita dengan semua pihak, TNI, Polri, ini coba terus melakukan. Kita terus melakukan supaya kota kecil kita ini, kota Merauke ini harus sembuh total. Kita semua harus terhindar. Jadi semua orang harus bisa menahan diri. Saya akan berusaha untuk penggunaan anggaran dari COVID ini transparan dilakukan. Ini coba kita lakukan. Pilihannya memang berat, kebijakannya memang berat, pilihan antara ekonomi duluan atau kesehatan. Tapi kematian di depan mata kita terus terjadi. Maka mau tidak mau keselamatan manusia adalah utama di atas segalanya. Ekonomi mengikuti. Jadi saya harap masyarakat memahami ini dengan baik. Banyak yang bilang, kita pilih Bapak Rombar, kenapa sampai kebijakan begini? Tapi di depan mata kematian kita satu hari 1 sampai 6 orang. Saya tidak bisa tutup mata untuk itu. Kita harus lakukan sesuatu. Dan minimal kita harus mengikuti protokol standar COVID-19. Aturan COVID harus diikuti. Semua harus wajib masker. Harus. Saya minta dengan rendah. Jangan kumpul-kumpul. Khusus orang Papua saya mengimbau, jangan ada pikiran COVID ini bukan datang untuk orang Papua. Saya minta dengan rendah hati. Harus menerima ini. Ketika suntik corona, jangan ada pikiran bahwa ini untuk membunuh orang Papua. Tidak sama sekali. Justru membantu untuk Anda terhindar dari penderitaan COVID. Jadi vaksin sekali lagi bukan untuk Anda bebas tidak kena COVID. Tapi vaksin ini menambah kekebalan tubuh Anda. Imun tubuh Anda yang sudah ada. Sehingga ketika COVID kena Anda tidak menderita sekali. Dan sembuhnya mudah. Sembuhnya cepat. Begitu. Kalau ada yang meninggal setelah divaksin, itu berarti ada penyakit bawaan. Sehingga masyarakat juga harap jujur. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Merauke yang saya cintai, saya memahami betul bahwa ini memang keputusan yang mungkin membuat orang kecil susah. Tetapi saya harap jangan kita mati karena penyakit. Karena kita tidak pernah akan mati karena lapar. Ini yang harus dipahami. Saya ulangi, kita jangan mati karena COVID.
Karena kita tidak akan mati karena lapar di Merauke ini. Tuhan terlalu baik untuk Merauke. Di got ada betik. Uang boleh tidak ada dalam saku. Akar ubi masih ada. Masih ada beras, padi masih ada. Masih ada petatas, masih ada sagu. Tapi lebih baik jangan kita meninggal karena COVID. Kemarin saya di pasar saya tutup, khususnya pasar induk di dalamnya. Saya coba tutup karena apa? Petugasnya kena COVID semua. Petugas yang bagi karcis, petugas yang cleaning service, karena mereka tanda tangan absen dari petugas pasar yang punya kewenangan atau dari kepala pasar yang notabene terpapar COVID, istrinya dan anaknya juga terpapar COVID. Sehingga pasar saya langsung close. Di dalam kemarin saya sudah bersihkan, sudah semprot, tetapi penjualan di emperan sudah saya atur untuk tetap berjalan, baik untuk penjualan pagi. Sehingga pasar praktis di luar tetap harus berjalan. Tetapi hari Senin pagi saya akan buka kembali pasar. Kenapa? Karena di pasar ini tempat pertemuan banyak orang, antara pembeli, penjual, bahkan mungkin ada yang cuma melancung di pasar seperti itu. Jadi jangan sampai kita berlipat ganda 100 kali lipat gitu. Jadi lebih baik tempat ini kita close dulu, kita bersihkan selesai, kita semprot, lalu petugas cleaning service-nya saya PCR semua, saya periksa, termasuk dengan manajemen pasarnya. Setelah itu pasar saya akan buka kembali. Saya harap sekali, minta dengan rendah hati lagi, masyarakat memahami ini dengan baik. Juga kesepakatan dengan tokoh-tokoh agama yang kemarin kita sudah lakukan, juga untuk umat Islam. Saya mohon maaf, tetapi saya mohon pengertiannya. Juga untuk umat Kristiani, Hindu, Buddha, saya mohon pengertiannya. Ini kesepakatan kami dengan para tokoh agama yang kami telah melakukan pertemuan. Jadi saya harap masyarakat menerima ini dengan baik, dan kita semua harus sama-sama gabung kekuatan. Kita tidak boleh putus generasi karena kematian COVID di Merauke. Ini yang harus kita sepakati. Kita semua harus sehat. Kita tidak boleh kalah dari COVID. Kita yang harus kasih hancur COVID. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Merauke. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus bekerja keras dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Dan kita mengharapkan, kita yakin dengan iman dan agama kita masing-masing, Tuhan menjamah kota ini dan kota ini terbebas dari COVID-19. Demikian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.